Pernah nggak sih kepikiran mau kerja di Australia, tapi langsung pusing lihat proses visanya yang kayaknya rumit banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita akan kupas tuntas semua kerumitan itu. Kita ubah jadi strategi yang jelas dan bisa Anda taklukkan. Yuk, kita mulai. Oke, hal pertama yang paling penting, kita harus benerin dulu pola pikirnya. Ngurus visa kerja Australia itu bukan lari cepat, tapi maraton. Ini bukan soal siapa yang paling ngebut, tapi siapa yang persiapannya paling matang untuk perjalanan panjang. Jadi gimana caranya kita menangin maraton ini? Kuncinya itu bukan pas Anda neken tombol kirim di formulir aplikasi. Bukan. Kemenangan Anda itu ditentukan jauh sebelum itu. Yaitu pas Anda membangun fondasi strategi yang kokoh dari awal banget. Nah, sekarang ayo kita bangun fondasinya sama-sama. Ini tahap persiapan awal, di mana justru pekerjaan paling krusial itu dilakuin jauh sebelum Anda bahkan nyentuh formulir aplikasinya. Langkah strategis pertama, pilih jalur yang benar. Ini penting banget. Jadi, Anda di jalur mana? Kalau Anda udah pegang tawaran kerja dari perusahaan, visa subkelas 482 itu jalurnya. Tapi gimana kalau Anda pekerja terampil tapi belum ada sponsor? Tenang, ada sistem poin kayak visa 189 atau 190 yang emang dirancang buat Anda. Salah pilih jalur dari awal itu, bisa jadi kesalahan fatal. Jadi, ini langkah paling krusial. Selanjutnya, validasi keahlian. Namanya skills assessment. Anggap aja ini kayak ujian, di mana kualifikasi dan pengalaman kerja Anda itu diverifikasi sama badan resmi di Australia, buat mastiin semuanya sesuai standar mereka. Tanpa hasil positif dari sini, ya pintu buat banyak jenis visa kerja terampil bakal ketutup rapat. Dan tentunya, bahasa Inggris. Ini udah nggak bisa ditawar lagi ya. Tes kayak IELTS atau TOEFL itu bukan cuma formalitas, tapi syarat utama. Ini bukti kalau Anda bisa komunikasi dan nyambung dengan baik di tempat kerja dan lingkungan sosial di sana. Nah, ini dia tips strategisnya. Jangan cuma nargetin skor minimum bahasa Inggris. Pikirin ini sebagai sebuah kompetisi. Skor yang jauh di atas standar itu bakal jadi senjata andalan Anda, apalagi buat visa berbasis poin. Ini yang bisa mengubah status Anda dari sekedar memenuhi syarat jadi kandidat kuat yang paling dicari. Khusus buat yang lewat jalur sponsor, perusahaan Anda itu perannya sentral banget. Mereka nggak cuma harus jadi sponsor resmi, tapi juga harus pastiin gaji Anda memenuhi standar minimum yang disebut TSMIT. Ini cara pemerintah Australia buat melindungi pasar kerja lokal dan mastiin pekerja asing digaji secara layak. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang kita masuk ke fase eksekusi, yaitu saatnya ngisi dan ngajuin aplikasi. Di tahap ini, ketelitian dan kelengkapan itu jadi raja. Semuanya harus detail. Coba kita lihat tulang punggung aplikasi Anda, dokumen-dokumen utama. Mulai dari paspor yang masih berlaku, hasil skills assessment yang positif, sertifikat bahasa Inggris, hasil cek kesehatan, sampai catatan kepolisian. Setiap poin ini sifatnya mutlak, nggak bisa ditawar. Satu aja kurang atau nggak valid, seluruh aplikasi Anda bisa goyah. Kalau tadi itu tulang punggungnya, nah dokumen pendukung ini dagingnya. Inilah yang membangun cerita dan bukti dari klaim Anda. Surat referensi kerja yang detil misalnya. Bukan cuma nyebutin Anda pernah kerja, tapi juga jelasin apa aja tugas dan pencapaian Anda. Ditambah bukti keuangan yang kuat dan terjemahan dokumen yang tersumpat, ini semua yang bakal bikin petugas imigrasi yakin. SOP atau Statement of Purpose ini bisa jadi penentu. Ini kesempatan emas Anda buat ngobrol langsung sama petugas imigrasi. Jelaskan kenapa Anda pilih Australia, tunjukkan kontribusi apa yang bisa Anda berikan, dan, ini penting buat visa sementara, yakinkan mereka kalau Anda punya ikatan kuat untuk pulang ke negara asal. Sekarang tolong dengarkan baik-baik. Ada satu aturan emas yang nggak boleh, sekali lagi nggak boleh dilanggar, kejujuran mutlak. Sedikit aja ada yang nggak konsisten antara satu dokumen dengan yang lain, itu bisa dianggap penipuan. Konsekuensinya, bukan cuma penolakan visa, tapi Anda bisa dilarang mengajukan visa lagi selama bertahun-tahun. Jadi, jangan pernah ambil risiko ini. Oke, Anda udah tekan tombol kirim. Lalu apa? Maratonnya belum selesai loh. Fase setelah pengajuan ini adalah soal kesabaran, tapi juga soal tetap proaktif dan siap sedia. Begitu aplikasi Anda terkirim, tetap waspada. Kalau ada permintaan pemeriksaan medis, langsung jadwalkan. Siapin diri juga buat kemungkinan wawancara. Ini kesempatan Anda buat ngejelasin lebih lanjut. Dan nanti saat kabar baik itu datang dan visa Anda disetujui, ingat, pahami dan patuhi semua kondisinya. Ini kunci biar mimpi Anda di Australia terus berjalan lancar. Ini pertanyaan yang mungkin muncul di benak Anda sekarang. Sebenarnya saya bisa urus sendiri nggak ya? Atau lebih baik pakai bantuan profesional?
Gini, kalau kasus Anda tergolong lurus-lurus aja, mungkin Anda bisa menanganinya sendiri. Tapi kalau ada sedikit aja kerumitan, misalnya riwayat kerja Anda unik atau pernah ditolak visa sebelumnya, maka agen migrasi terdaftar atau RMA bisa jadi investasi yang sangat bijak. Mereka ini udah hafal seluk-beluk hukum imigrasi dan bisa bantu Anda menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dampaknya bisa fatal. Setelah kita lalui semua peta perjalanan ini, yuk kita rangkum semuanya jadi 3 kunci sukses yang bisa jadi pegangan Anda. Ini dia 3 pilar yang menopang keberhasilan aplikasi visa kerja Australia Anda. Persiapan yang matang dari jauh-jauh hari, perhatian penuh pada setiap detail terkecil dalam dokumen, dan kejujuran mutlak dalam setiap informasi yang Anda sampaikan. 3 hal ini. Nah, sekarang Anda bukan cuma punya informasi, tapi juga sebuah strategi. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama dan memulai maraton Anda dengan penuh percaya diri?